selamat pagi dari Sydney. Seperti biasa, kembali lagi bersama aku. Aku ditemani my little ones sambil nonton TV dan suami kerja. Oke, di video kali ini aku ingin sharing buat teman-teman cara bekerja di Australia. Sebenarnya aku udah nyampain di video aku sebelumnya, beberapa video aku sebelumnya ya. Jadi bukan cuma satu doang tentang cara bekerja di Australia dan dokumen seperti apa, prosesnya seperti apa. Cuman masih aja banyak teman-teman yang tanya, "Kak, gimana caranya kerja di Australia?" Jadi aku mau buat video untuk memperjelas lagi dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang cara bekerja di Australia. Oke, cara bekerja di Australia sebenarnya bisa dibilang sulit, tapi gampang juga kalau lagi rezeki gitu. Karena untuk bisa bekerja di Australia tidak seperti di negara lain seperti Korea, Jepang, Taiwan, Thailand, USA. Itu yang dengan gampang mereka mengeluarkan visa kerja dan kita bisa apply dan bisa langsung datang bekerja ke negara mereka. Nah, Australia sendiri tidak seperti itu. Jadi dia mau orang, lo harus kasih gua uang baru gua masukin lo ke negara gua, baru lo bekerja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itulah kenapa kita sulit sekali masuk ke Australia untuk bekerja khususnya ya. Kalau misalnya untuk sekolah, untuk liburan mah gampang gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk bekerja agak sedikit sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Oke, so jangan langsung menyerah. Oke, by the way, sebelum aku memulai, aku ingin kasih info buat teman-teman. Tanggal 25 Desember aku open house. So untuk teman-teman yang berada di Sydney bisa langsung datang ke rumah aku di tanggal 25 Desember jam 7.30 sore. Aku open house, jadi kalian bisa datang untuk makan-makan. Nah, untuk alamatnya mungkin aku akan share di nanti untuk teman-teman yang udah DM aku. Jadi bisa DM aku di Instagram, atau mungkin bisa di Facebook, atau mungkin bisa lewat komen. Nanti aku kasih alamat detailnya. Aku tinggal di daerah Rai. Jadi teman-teman yang ada di Sydney bisa langsung datang ke rumah aku untuk makan-makan. Oke. Nah, untuk biar lebih gampangnya untuk aku sendiri, biar aku gampang menyiapkan makananku, aku tidak memasak babi. Aku tidak memasak pork, ya babi ya. Aku tidak memasak babi sama beef. Jadi babi sama sapi. Oke, aku tidak memasak itu. Atau pork aku tidak masak, beef aku tidak masak. Jadi kedua ini aku tidak masak, aku hanya memasak makanan lain. Karena apa? Karena banyak teman-teman aku yang muslim yang mau datang. Aku tidak mau salah nyentuh makanan, atau mungkin aku tidak mau nanti kecampur gitu. Jadi biar cari aman aja, aku tidak memasak beef. Karena ada beberapa teman-teman gue dari Bali yang tidak makan beef. Jadi aku tidak masak beef. Nah, karena beberapa banyak juga teman-teman aku yang muslim dan mereka datang ke sini, mereka tidak makan babi. Jadi aku tidak masak babi. So aku tidak ada masak beef, aku tidak ada masak pork. Oke? So yang aku masak adalah seafood seperti ikan, salmon, udang, beberapa macam ikan. Ada ikan fillet, ada ikan basah, ada ikan steak. Jadi ada macam-macam ikan, ada 5 macam ikan kayaknya aku masak. Jadi teman-teman bisa langsung datang nanti bisa makan ikan, oke? Ada makan seafood. Terus aku masak perkedel jagung, perkedel kentang. Terus aku masak hati ampela. Aku masak ayam goreng seperti biasa, lalapan. Terus ada buah-buahan seperti biasa. Ada kue Natal. Terus ada bir. Aku tidak menyiapkan wine karena aku punya anak kecil, aku takutin nanti ada yang mecahin gelas, terus nanti bakal bisa ribet karena aku punya anak gitu. Jadi aku menyediakan bir, jadi teman-teman bisa minum bir karena pakai minum langsung di botol. Dan beberapa jus dan juga es buah. Oke? So untuk teman-teman yang ada di Sydney bisa langsung datang nanti ke rumah aku tanggal 25 Desember jam 7.30 sore. Oke, untuk alamatnya nanti inbox aku biar aku sampaikan. Nah, yang tanya Instagram aku apa, Facebook aku apa, Instagram aku, Facebook aku, YouTube aku sama semua keluarga kecil di Sydney. Oke? So, sekarang kita balik ke topik cara bekerja di Australia. Nah, cara bekerja di Australia yang pertama adalah melalui visa liburan sambil bekerja. Ini teman-teman yang aku bilang WHV, Working Holiday Visa. Jadi, kamu liburan
juga sambil bekerja, dan itu jedahnya 1 tahun. Cara apply-nya gue sudah ada di video aku sebelumnya, nanti aku taruh linknya di description-nya biar teman-teman ngeliat cara apply-nya seperti apa, dokumennya seperti apa, cara prosesnya seperti apa, kriterianya seperti apa. Aku sudah sampaikan di video aku sebelumnya, nanti aku taruh di description box aku biar teman-teman bisa nonton ulang lagi, nonton pelan-pelan step by step biar teman-teman benar-benar paham untuk nanti bisa apply. Oke? Itu tentang visa bekerja di Australia. Nah, terus yang kedua adalah melalui visa sekolah. Oke? Jadi untuk bisa bekerja di Australia harus melalui visa sekolah. Nah, kenapa? Karena Australia seperti itulah, negara Australia ini agak sedikit dramatis gitu, bisa dibilang begitu. Karena dia hanya mau orang ini datang, lo datang bekerja ya harus liburan gitu. Lo harus liburan sambil bekerja biar gue dapat duit, lo dapat duit, kira-kira seperti itu. Nah, begitupun juga kita kalau misalnya sekolah. Nah, kalau datang ke Australia, lo sekolah, abis lo sekolah, lo bisa bekerja. Jadi lo kasih gue uang, gue kasih lo uang, kira-kira seperti itu. Dan memang seperti itu, oke? Jadi kita datang dari Indonesia, itu kita harus langsung bayar uang sekolah di depan, udah pasti kan? Kita bayar uang sekolah, bayar asuransi, itu udah pasti. Jadi dan itu semua uang lari ke Australia. Setelah kita udah masuk ke Australia, kita sudah mendapatkan visanya dan masuk ke Australia, kita mulai cari kerja dan kita dapat uang. Uang yang kita dapatkan kita balik lagi ke mereka untuk bayar uang sekolah. Kalaupun kita benar-benar kerja ekstra keras, nah pasti ada sisanya dan kita bisa kirim ke keluarga kita di kampung di Indonesia. Nah, itu dia teman-teman cara untuk bisa bekerja di Australia. Jadi nggak ada yang namanya kita datang bekerja di Australia enak ya dapat duit gitu. Banyak aku sering nonton video gitu, banyak orang yang bilang, "Oi, penghasilan di Australia 80 juta per bulan." Ya, 80 juta per bulan. Tapi kan mereka cuman buat video kayak like ngebayang-ngebayang apa sih namanya, kayak like agung-agungkan gitu loh, kayak tinggi-tinggikan gitu loh. Sebenarnya it is not gitu loh. Memang sih kalau misalnya kerja gitu pas kita terima gaji kumpulin gitu, itu contohnya berapa puluh juta per minggu gitu kan kita dapat berapa puluh juta gitu. Terus dihitung-hitung dalam 1 bulan memang sih capek gitu. Tapi kan kita harus bayar uang sekolah, kita harus bayar uang kos-kosan. Kos-kosan di sini berapa juta per bulan? Ya nggak sedikit teman-teman. Kayak contohnya aku tinggal di sini. Aku tinggal di sini uang kos-kosanku aja 16 juta per bulan. Belum lagi uang listrik aku, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lain di rumah aku. Ya at least untuk uang kos-kosan aku paling tidak aku 20 juta per bulan teman-teman. Itu 20 juta per bulan untuk kos-kosan aku. Belum lagi kayak contohnya makanan minum aku, makan makanan, minum-minuman, terus sabun-sabun, tisu-tisu, semuanya. Telepon. Ya aku ngeluarin ya sekitar 10 juta sampai 15 juta per bulan. Gitu. Itu yang aku keluarkan. Jadi kalau misalnya uang makan aku sekitar 15 juta per bulan, terus uang kos-kosan aku 20 juta per bulan, belum lagi listrik aku, belum lagi semuanya, uang sekolah dan lain-lain. Penghasilan aku berapa? Pengeluaran aku berapa? Ya pengeluaran aku ya paling-paling mentok ya sekitar 40 sampai 50 juta. Berarti bersihnya berapa? Ya paling 20 juta. Jadi nggak banyak teman-teman kayak yang tinggi-tinggi kan, oh penghasilan di Indonesia, di Australia sekian-sekian. No. Gitu, tapi bukan berarti nggak ada yang punya penghasilan seperti itu, ada gitu loh. Cuman nggak semua punya penghasilan seperti itu, karena kan di Australia ini kita mesti serba bayar, serba semuanya, karena nggak ada yang namanya visa kerja. Oke. Bisa nggak sih kerja aja gitu, nggak mau sekolah, nggak mau liburan, nggak mau ini, nggak mau semuanya? Nggak ada teman-teman, nggak ada visa yang seperti itu di Australia. Jadi kalau misalnya ada yang tawarin, oh ada visa kerja aja, nggak ada. Ada memang visa skill worker. Jadi kalau misalnya teman-teman memang punya skill tingkat dewa untuk bisa bekerja di Australia, ada gitu. Tapi skill yang bagaimana dulu gitu. Karena di sini mereka hanya sponsor orang-orang yang memang punya skill. Jadi skillnya itu contohnya, jago memasak, bekerja puluhan tahun di Indonesia, hotel berbintang, terus dibawa ke Australia untuk bisa masak di sebuah hotel atau di sebuah restoran. Nah itu mungkin mereka akan sponsor. Tapi kalau misalnya cuma kayak sekelas aku gitu,
nggak akan ada yang mau sponsorin aku untuk bisa bekerja di Australia. Jadi ada pun tapi laki-lakinya atau untung-untungnya gitu. Jadi untuk bisa bekerja di Australia, kembali aku bilang ada working holiday visa, nanti aku taruh di description boxnya seperti apa, dan juga visa student. Oke, jadi kamu di sini sekolah dan sambil bekerja. Itu untuk yang dua punya. Nah, untuk yang ketiga adalah visa dependent. Jadi contohnya kamu punya suami di sini sekolah dan kamu ikut, jadi suamimu bisa sekolah dan kamu bisa bekerja. Atau mungkin istrimu bekerja di sini dan kamu datang ikutin dia dan kamu bekerja, istrimu sekolah. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa langsung ikut keluarga kalau memang ada yang niat istrinya sekolah di sini. Nah, selain itu teman-teman, cara lainnya juga yang selama ini banyak teman-teman yang pakai, nggak sedikit ya, banyak ya, bisa dibilang banyak, punya pacar di sini. Jadi pacarnya ada di sini, bekerja di sini atau sekolah di sini pacarnya, terus pacaran sama kamu yang ada di situ. Contohnya, kamu datanglah ke sini ketemu cewekmu atau ketemu cowokmu dan kamu liburan dari Indonesia ke sini, sampai di sini kamu apply untuk mengurus menikah. Dan kamu menikah di sini. Setelah menikah, kamu bisa apply yang namanya tadi visa gantung. Jadi si istri sekolah, suami kerja, atau suami sekolah, istri kerja. Jadi untuk menikah di Australia tidak susah, gampang sekali. Cuman bayar uang pendaftaran sekitar $350, sekitar 3.500.000 atau sekitar 5 jutaan. Bayar, abis itu menikah udah. Jadi nggak kayak menikah di Indonesia harus ambil wali lah, inilah, nggak. Cukup 2 teman aja yang bisa saksiin kamu menikah. Udah, jadi kalian menikah berempat juga nggak apa-apa, cukup. Karena ada beberapa teman gue, mereka nikah cuman berempat, berenam gitu. Dulu teman gue menikah kita cuman berenam, 2 saksi, ini pacaran juga jadi suami istri, terus ada lagi yang pacaran 2 cowok cewek yang jadi saksi, terus aku dan suamiku tukang translate ke bahasa Inggris karena si cewek tidak terlalu mahir bahasa Inggris, dan aku sebagai fotografer. Jadi kita cuma 6 orang di saat menikah itu. So kalau misalnya nanti teman-teman punya pacar di sini, punya cowok di sini, punya cewek di sini, apply dan sampai di sini kalian bisa menikah, dan setelah menikah kalian bisa bekerja. Oke, salah satunya sekolah dan satunya bekerja. Itu adalah cara untuk bisa bekerja di Australia. Nah, selain itu ada cara lagi nggak? Sampai detik ini masih belum ada untuk cara bekerja di Australia selain yang aku tadi sebut. Untuk visa agri, banyak yang bilang, Kak udah keluar belum visa agrinya? Sebenarnya visa itu udah lama disampaikan sama pemerintah Australia, mereka butuh sekali tenaga dari Indonesia, tapi sampai saat ini belum diresmikan. Aku selalu cek info terbarunya, sampai saat ini mereka belum cek karena belum update, karena memang gimana juga ya mereka mau resmikan, karena saat ini kan COVID bertambah terus, apalagi sekarang ada virus baru Omicron. Jadi mereka mau luncurkan visa itu ya agak-agak sulit gitu, karena sampai detik ini mereka belum punya waktu untuk memperjelas atau mungkin fix it gimana agar visa ini diloloskan gitu. Jadi sampai hari ini belum tahu gimana kabar visa agri. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti pingin nggak mau visa liburan sambil bekerja, nggak mau visa sekolah, nggak mau, ya nunggu aja visa agri. Cuman saya nggak janji kapan visa agri itu akan keluar. Saya nggak janji karena saya sendiri juga nggak tahu gitu. So I'm really sorry. Semoga teman-teman yang saat ini bisa ngedapetin solusi lain selain menunggu visa agri. Oke? So untuk umur, bisa nggak sih Kak umur 30 tahun ke atas, umur 40 tahun ke atas untuk bisa bekerja di Australia? Bisa teman-teman, bisa. Jadi kamu bisa apply visa melalui visa sekolah juga, yaitu master. Tapi visa master sangat mahal, karena tadi aku udah bilang S1 aja berapa juta per 4 bulan, sekitar 100 juta. Itu untuk yang sekolah biasa loh ya, kayak suami aku cuman kayak uni biasa. Tapi kalau misalnya kayak Universitas Sydney itu teman-teman, itu mahal sekali. Teman gua kemarin untuk S1 aja dia daftar ya, untuk pendaftaran aja 800 juta. Itu baru S1 teman-teman. Itu baru S1 untuk universitas di Australia.
Jadi untuk masternya saya nggak ngebayangin uangnya berapa, pasti bakal tinggi sekali. Tapi itu ukuran budget aku merasa tinggi. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang memang punya duit 800 juta untuk pendaftaran itu mah kecil, ya kan? Apalagi nanti misalnya master, karena kan master punya punya garansi kan. Kalau misalnya kalian ambil master, kalian bisa langsung cari bekerja di sini. Ya seperti officer gitu kan, bagus. Nah kalau misalnya teman-teman ingin sekolah di sini sekalian untuk bekerja seperti kayak kelasnya gua, ya saya nggak saranin master, jangan sampai lah ya, karena kan uangnya aja berapa. Saya nggak mau kalian nyari utang di Indonesia hanya untuk kuliah master di sini, dan begitu master tugasnya pasti banyak dan kalian nggak bisa bebas bekerja. So saya lebih saranin kalian bisa ke negara lain seperti Korea, Jepang, Taiwan, USA. Itu negara-negara yang bisa menjanjikan teman-teman ngedapatin pekerjaan segera tanpa harus membayar uang sekolah. Oke, so itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga pertanyaan-pertanyaan teman bisa menjawab. Oke, bye-bye. Salam dari Sydney.